Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dona Wista dengan NIM 200460049 Prodi Pendidikan Sejarah. Pada video kali ini saya akan membuat materi mengenai konsep kepemimpinan pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama itu ada pengertian kepemimpinan. Dalam menjalankan sebuah lembaga, baik itu sekolah, perusahaan, dan sebagainya, fungsi manajemen tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak adanya seorang pemimpin yang memiliki status kepemimpinan atau leadership. Apabila seorang pemimpin perusahaan, baik itu sekolah maupun lembaga, tidak memiliki kepemimpinan, maka tujuan dari perusahaan tersebut atau sekolah tersebut tidak akan tercapai. Tidak hanya berlaku pada pemimpin, tetapi kepemimpinan wajib dimiliki oleh setiap orang dimanapun mereka akan berada. Bisa saja dijadikan seorang pemimpin, baik itu di skala yang kecil maupun skala yang besar. Jika kepemimpinan dari seorang pemimpin harus diselaraskan dengan visi dan misi perusahaan, yaitu lembaga tersebut, agar dapat terwujud tujuan tersebut dengan seksama. Di sini saya mengambil pengertian kepemimpinan menurut Mujino tahun 2002, yaitu kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas-kualitas yang membedakan dirinya dengan pengikut-pengikutnya. Para ahli teori sukarela atau compliance induction theorists cenderung memandang kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sarana membentuk suatu kelompok yang sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Jadi dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan suatu kelompok, organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya itu masuk kepada fungsi kepemimpinan. Pada hakikatnya, fungsi kepemimpinan ini terdiri dari dua aspek. Yang pertama itu ada fungsi administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top management, yaitu mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pendelegasian, pengarahan, pemerintahan, pengontrolan, dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, seorang pemimpin berperan besar dalam menentukan setiap kebijakan sebuah organisasi. Baik itu organisasi tersebut berbentuk, lembaga tersebut berbentuk organisasi, sekolah, perusahaan, dan sebagainya. Fungsi kepemimpinan tersebut sebelumnya merupakan usaha untuk mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat yang tinggi dan bekerja sebaik mungkin. Selain itu, fungsi kepemimpinan juga berkaitan dalam mengatur hubungan antar individu atau kelompok dalam suatu lembaga. Selain itu, pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi-fungsi tersebut. Di sini saya mengambil fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. Di sini terbagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi instruktif. Fungsi instruktif tersebut di sini menjelaskan bahwa pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi instruktif seperti cara mengerjakan perintah, melaksanakan, melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah, sehingga setiap keputusan dapat diwujudkan secara efektif dan terrealisasi. Fungsi instruktif yang mana pemimpin tersebut menentukan isi
berisi menentukan apa sih isi perintahnya, bagaimana atau cara mengerjakan perintah melalui waktu mulainya, melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah tersebut, sehingga keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Maka dari itu, fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan suatu perintah. Selanjutnya yaitu ada fungsi konsultatif, yang mana pemimpin bisa menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, seorang pemimpin dapat mengambil keputusan secara efektif dan maksimal. Jadi dapat disimpulkan, pemimpin menggunakan fungsi konsultatif ini sebagai bentuk dari komunikasi dua arah, yaitu untuk usaha menetapkan keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dengan orang yang dipimpinnya. Selanjutnya masuk kepada fungsi selanjutnya, yaitu fungsi partisipatif, yang mana fungsi partisipatif ini melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan. Hal tersebut perlu dilakukan seorang pemimpin agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu, fungsi partisipasi harus dijalankan supaya anggota dapat secara aktif mengikuti setiap proses yang sedang dijalankan sebuah organisasi atau lembaga. Jadi dapat disimpulkan, fungsi partisipasi ini pemimpin dapat mengaktifkan anggotanya dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Selanjutnya masuk kepada fungsi delegasi. Fungsi dalam menjalankan fungsi delegasi ini, pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya, seperti melimpahkan wewenang dan turut andil di dalam menentukan keputusan. Hal ini perlu dilakukan karena tujuan dari suatu lembaga, baik itu organisasi, perusahaan, sekolah, tidak dapat dicapai secara maksimal jika seorang pemimpin bekerja dengan sendiri. Oleh karena itu, kerjasama antara pemimpin dan anggota sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Jadi dapat disimpulkan, fungsi delegasi yaitu pemimpin memberikan atau melimpahkan wewenang yang memuat atau sampai dengan menetapkan keputusan. Fungsi delegasi ini memberikan kepercayaan seorang pemimpin kepada seorang yang diberikan pelimpahan wewenang untuk bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada fungsi pengadilan. Fungsi pengadilan ini merupakan salah satu fungsi kepemimpinan, yaitu mampu mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah. Pemimpin terus mampu memberikan arahan, bimbingan, serta contoh yang baik terhadap anggota. Dalam mewujudkan fungsi pengadilan ini, seorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Jadi dapat disimpulkan, fungsi pengadilan yaitu pemimpin dapat membimbing, mengarahkan, serta mengordinasikan dan mengawasi setiap aktivitas anggotanya. Baiklah, sekarang masuk kepada syarat-syarat kepemimpinan. Ada beberapa syarat-syarat kepemimpinan yang harus ada dalam diri seorang pemimpin. Syarat-syarat tersebut merupakan hal pokok yang harus dimiliki seorang pemimpin agar dalam memimpin ia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan sebagai seorang pemimpin. Di sini menurut Stockdale dalam bukunya Personal Factor Accepted with Leadership yang dikutip oleh Kartini Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan, mengatakan bahwa pemimpin tersebut harus memiliki kelebihan, diantaranya yang pertama yaitu kapasitas meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, dan kemampuan menilai. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan yang luas. Yang ketiga tanggung jawab, mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat yang unggul. Yang keempat, partisipatif aktif, memiliki sosialitas yang tinggi, mampu bergaul, kooperatif, dan suka bekerja sama dan mudah menyesuaikan diri, serta punya rasa humor yang sangat tinggi.
Yang kelima yaitu status meliputi kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, tenar. Itu merupakan menurut Kartono pada tahun 1994. Dari yang saya jelaskan di atas, kelebihan dari yang harus dimiliki oleh pemimpin, menjadi seorang pemimpin tersebut harus mempunyai kecerdasan, tanggung jawab, serta mempunyai kedudukan sosial yang tinggi di dalam suatu masyarakat. Sedangkan di sini menurut John D. Millet dalam bukunya Management in the Public Service yang dikutip oleh Inu Kencana dalam bukunya Manajemen Pemerintahan, mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai sifat kepemimpinan. Yang pertama tuh kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, kemampuan untuk mendelegasikan wewenang. Yang ketiga, kemampuan untuk memerintah kesetiaan. Di sini ada pun syarat-syarat kepemimpinan menurut Abdul Sani dalam bukunya Manajemen Organisasi mengemukakan adanya beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin supaya dalam memimpin bahwasanya lebih efektif. Yang pertama ada kemampuan pengawasan dalam kedudukan atau pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, terutama pengarahan dan pengawasan pekerjaan orang lain yaitu para bawahannya. Yang kedua, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan untuk sukses. Yang ketiga, kecerdasan mencakup kebijaksanaan, pemikiran kreatif dan daya pikir. Yang keempat, ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan memecahkan masalah dengan cakap dan tepat. Yang kelima, kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah-masalahnya. Yang keenam yaitu inisiatif atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung atau mengembangkan serangkaian aktivitas dan menemukan cara-cara baru atau inovasi. Di sini saya mengambil pendapat dari Sani tahun 1987. Berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan, yaitu mengenai syarat-syarat kepemimpinan, dapat disimpulkan bahwa faktor keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin organisasinya, yaitu memimpin perusahaan, sekolah, organisasi dan sebagainya, itu tidak hanya dia hanya mampu mengarahkan bawahannya, tetapi pemimpin tersebut harus lebih mempunyai sikap bijaksana, mahir dalam manajemen, mempunyai jiwa sosial yang tinggi, serta mempunyai kecakapan. Dengan demikian pemimpin akan berhasil membawa kemajuan untuk organisasinya. Tanpa itu semua, pemimpin tidak akan dapat membuat kemajuan untuk organisasinya. Jadi, baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Di sini dapat saya simpulkan, dari keseluruhan materi dapat saya simpulkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan sifat-sifat kepemimpinan, di mana seorang pemimpin harus mempunyai energi dan jasmani yang sehat, serta mampu melihat organisasi secara keseluruhan, sehingga apa yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut dapat terlihat oleh pemimpin. Dengan demikian tujuan organisasi atau tujuan dari suatu lembaga tersebut akan tercapai. Baiklah, sekianlah video presentasi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.